Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rita Utami, NIM 2001-2682-12502, mahasiswa program studi pengelolaan lingkungan S2, program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan tugas mata kuliah ilmu lingkungan yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Nurhayati Dambili, MSI. Topik yang kita angkat pada video kali ini adalah mengenai masalah lingkungan yang ada di sekitar kita dan solusinya. Karena saya bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, maka masalah yang akan kita angkat dan kita cari solusinya adalah masalah yang ada di Kabupaten Lahat, terutama masalah pendangkalan sungai dan keruhnya air sungai Lamatang, kemudian masalah pemeliharaan pohon pada ruang terbuka hijau di sepanjang jalan yang ada Kabupaten Lahat, dan yang ketiga adalah masalah akibat penambangan batu bara. Permasalahan pertama yang akan kita bahas yaitu pendangkalan dan keruhnya Sungai Lematang. Sungai Lematang merupakan salah satu sungai besar di Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk salah satu batanghari 9 atau 9 sungai besar yang mengalir di Sumatera Selatan. Dahulu Sungai Lematang sering dilewati kapal roda lambung oleh para pedagang. Namun kini Sungai Lematang sudah dangkal sehingga kapal jenis roda lambung tidak bisa lagi menyusuri Sungai Lematang. Untuk melihat lebih jelas permasalahan yang ada di Sungai Lematang, saya langsung menuju ke Sungai Lematang. Marilah kita lihat penelusuran saya. Sekarang kita berada di Sungai Lematang. Ini adalah jembatan Sungai Lematang. Marilah kita lihat keadaan airnya, karena tadi sudah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Air sudah berkurang dan sudah terjadi pendangkalan sungai. Oke, kita lihat keadaannya. Ini keadaannya sekarang nih. Di salah satu sisi batu-batunya sudah mulai nampak, dan kanan kirinya kita lihat sudah jadi objek wisata. Yang menyedihkan ini karena di Kota Lahat merupakan salah satu penghasil batu sungai, sehingga marak terjadi penambangan ilegal. Ini salah satunya bapak-bapak yang sedang mengambil batu. Sana juga di ujung, dan ini semakin dangkal sungainya. Ini yang kecil saja nih, kalau yang di hulu lebih banyak lagi yang melakukan penambangan. Menyedihkan, makin dangkal airnya, padahal ini musim penghujan, sudah mulai awal musim penghujan di bulan September 2021. Sebagai ilustrasi pendangkalan, kita lihat gambar berikut ini dengan volume yang sama, namun dengan isi yang berbeda, maka ketinggian air akan berbeda pula. Solusi yang dilakukan ialah dengan sosialisasi pengamanan dan perlindungan hutan, penerapan sanksi kepada pelaku perambahan dan perusakan hutan, memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan kegiatan perhutanan sosial agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Masalah berikutnya yaitu pemeliharaan pohon pada ruang terbuka hijau di sepanjang jalan. Pohon memang memberikan keindahan dan kesejukan tersendiri bagi orang yang melihat dan berada di bawahnya. Namun jika ukurannya sudah terlalu besar dan berumur tua akan sangat berbahaya bagi orang yang berada ataupun melintas di bawahnya. Oleh karena itu harus rutin melakukan kegiatan pemeliharaan, pemangkasan, dan peremajaan pohon. Berikut ada artikel mengenai bahayanya jika pohon besar tersebut tumbang. Masalah berikutnya yaitu masalah akibat penambangan batu bara. Penambangan batu bara yang ada di Lahat adalah penambangan batu bara terbuka, dan ini sangat banyak menimbulkan masalah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat keadaan di kanan kiri jalan.
di pinggir jalan itu banyak sekali limbah dari batu bara, kemudian tanamannya tampak kusam dan lingkungan terlihat kotor, tidak indah. Ini siang hari, nanti kita lihat bagaimana keadaan jika malam hari tiba. Ini ada artikel mengenai masyarakat yang mendemo angkutan batubara. Bisa kita lihat, ini kalau malam angkutan batubaranya menggunakan dump truck ukuran besar dengan tonase 30 ton. Ini memang membawa batubara dari tambang ke stockpile, tapi melalui jalan lintas Sumatera yang merupakan jalan negara, sehingga memang masih mengganggu pengguna jalan. Walaupun ini ada perdanya, tetapi perda itu mentoleransi pengangkutan batubara dari tambang menuju stockpile. Selain mengganggu kenyamanan berlalu lintas akibat dari aktivitas tambang batubara, suhu udara terutama di Kabupaten Lahat semakin panas, debu banyak, dan air sungai keruh. Bisa kita lihat ramainya lalu lalang kendaraan besar yang mengangkut batu bara, dan kita kalau lewat Lahat pukul 6 sore sampai 6 pagi harus hati-hati karena jalanan begitu padat dan kendaraannya besar-besar. Karena penambangan batu bara yang terbuka, maka udara pasti semakin panas, debu banyak, dan air sungai, terutama sungai Lematang, semakin keruh. Akhirnya masyarakat tidak bisa memanfaatkan air sungai karena air sungai tersebut tercemar limbah, dan bila kita mandi di sana akan terasa gatal-gatal pada kulit. Debu batu bara menyebabkan penyakit saluran pernafasan ISPA terutama pada anak-anak dan orang tua. Udara panas dan debu batu bara sangat mempengaruhi hasil dari perkebunan kopi masyarakat. Biasanya mereka menghasilkan 1 ton biji kopi, sekarang tinggal kisaran 500 kg per panennya, per hektar per tahun. Selain menanam kopi, masyarakat juga berkebun karet. Hampir semua lokasi penambangan batu bara dulunya merupakan perkebunan karet atau kopi milik masyarakat. Masyarakat yang sebagian besar mata pencaharian sebagai petani, saat ini mereka semakin susah hidupnya karena tidak lagi memiliki lahan dan tidak mempunyai keahlian lain selain bertani, sehingga kesejahteraan mereka otomatis menurun. Untuk itu, proses reklamasi mutlak dilaksanakan untuk memulihkan kondisi lingkungan atau memulihkan produktivitas lahan, walaupun tidak akan seperti semula. Semoga segala permasalahan yang ada tadi semakin dapat diminimalisir dan lingkungan kita semakin baik ke depannya. Demikianlah video ini kami buat, semoga bermanfaat. Bentuk kepedulian kita wujudkan kelestarian lingkungan, lestari hutan, sejahtera masyarakat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.